Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua bersama Guru Besar Caling pagi ini, atau biasa dipanggil Bapak Mursalim Nawawi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga bagi adik-adik semua, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dalam mengikuti pembelajaran online dari guru masing-masing. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membagi lagi sedikit tips dan trik bagaimana membuat meeting atau bagaimana membuat pertemuan di dalam Microsoft Teams. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasanya, silakan Bapak Ibu subscribe, like, and share akun YouTube ini. Oke, saya tunggu 5 menit. 5 detik saja, terlalu lama. Oke, kalau sudah subscribe, like videonya. Sekarang kita langsung masuk di videonya. Oke, let's go. Kita ambil Google dulu. Seperti biasanya, sebelum memulai kita bisa tutup semua dulu. Ya, bisa. Kemudian kita mulai, kita masuk di portal. Tetap selalu masuk di portal Bapak Ibu untuk main di portal Office, untuk main di Microsoft Office 365. Oke, setelah itu kita login. Kalau sudah login berarti tinggal menunggu layar terbuka. Kalau belum, silakan Bapak login terlebih dahulu. Cara loginnya seperti pada video pertama saya. Oke, nah sekarang Microsoft Teams sudah ada. Ini semua aplikasinya sudah jelas. Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk di Teams-nya. Kemarin kita sudah berhasil membuat kalau tidak salah kita berhasil membuat satu kelas ya. Namanya kelas fisika. Ya, ini sudah masuk. Nah, kembali lagi kita lihat Teams yang kita sudah buat. Ini ya Bapak Ibu, Teams kita, kelas-kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kelas fisika yang baru. Jadi di layar Bapak Ibu atau di layar siswa nanti itu, ketika dia sudah diundang oleh guru masing-masing, maka akan nampak seperti ini, banyak kelas-kelas. Jadi tinggal melihat ikonnya, gambar-gambarnya, dan namanya untuk masuk di kelas. Sekarang kita masuk di kelas fisika yang seperti yang tadi kita sudah pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang kelas fisika sudah terbuka. Seperti yang saya tadi sebutkan, bahwa kita akan belajar bagaimana mengundang siswa dan untuk masuk di pertemuan atau rapat atau video conference yang akan kita lakukan. Oke, caranya itu ada dua yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa melihat ini semua adalah fasilitas yang disediakan untuk dari Microsoft ya. Bapak Ibu bisa ini. Nah, caranya itu kita ambil ini ya Bapak Ibu, kita ambil meet atau pertemuan. Ini ya Bapak Ibu, bisa kita langsung pertemuan meet now. Jadi begitu kita klik langsung terbuka layar untuk pertemuan seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, select hello kita gunakan mikrofonnya. Nah, ini langsung untuk pertemuan belajar ya. Ini Bapak Ibu bisa langsung, ini sayang gelap ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung bisa memulai pembelajaran tanpa melakukan proses mengundang. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Silakan masuk di kelas di sini. Silakan masuk di kelas ya. Contohnya silakan masuk di kelas Microsoft. Nah, kita sudah mulai rapat ya. Kita sudah mulai pembelajaran. Nah, jadi siswa kita nanti itu begitu mereka masuk di kelas fisika, kita posting misalnya, klik, maka siswa kita itu begitu melihat informasi ini langsung masuk di kelas fisikanya. Kemudian mereka akan langsung tinggal meet now. Jadi di layar mereka itu sudah nampak bahwa ada meeting berlangsung, ada proses pembelajaran berlangsung, ada rapat berlangsung. Jadi meeting itu banyak modelnya. Jadi bisa model rapat, bisa model diskusi, bisa juga dalam model pembelajaran. Karena kita dalam proses pembelajaran, berarti meeting di sini maksudnya adalah untuk pembelajaran di kelas.
Nah, kalau misalnya meet now, berarti kita mulai bergabung di dalam meeting itu. Ya, ini. Ya, tinggal menunggu. Jadi semua yang sudah bergabung di dalam meeting kita itu akan nampak di layar ini ya, Bapak Ibu. Ini sayang ini gelap Bapak Ibu. Saya coba dulu lampunya, mudah-mudahan bisa menyala. Mana kabel lampunya? Ini. Ya. Ya, tetap kurang jelas ya Bapak Ibu. Ini ya. Nah, sekarang ini satu contoh meeting langsung ya. Nah, sekarang ini tadi dua anggota kelas kita sudah memang sudah ada namanya di kelas. Jadi mereka langsung kalau misalnya sudah gabung, maka langsung akan menyala lampu-lampu di ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tutup. Kalau kita tutup meetingnya, kita bisa end meeting ya. Kalau kita misalnya mau rekam, bisa langsung rekam ini proses rekam. Jadi ini perekamannya ini nanti langsung masuk ke program Microsoft Stream. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk menyimpan. Jadi begitu start hentikan, maka Microsoft langsung melakukan proses perekaman dan penyelesaian untuk penyimpanan di Microsoft Stream. Ya, kemudian end meeting. Jadi kalau kita mau menutup meetingnya, kita tutup saja end meeting ya Bapak Ibu. End meeting. Itu langkah pertama. Langkah ini sangat mudah, tapi siswa kita harus diberikan informasi bahwa akan ada meeting sebelumnya. Ya. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah membuat schedule atau schedule meeting ya. Jadi ini tadi langsung meeting now. Jadi begitu kita klik join, langsung terbuka meeting. Untuk schedule meeting, berarti kita harus mengaturnya. Ya, caranya untuk schedule meeting ini kita simpan ke dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi schedule meeting ini kita bisa buat Bapak Ibu. Jadi ini lebih lengkap lagi karena ada beberapa informasi yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Nah, jadi kita bisa misalnya pertemuan pertama, materi, besaran, dan satuan. Oke. Nah, kita bisa tambah sedikit informasi tentang kepada siswa kita. Silahkan bergabung untuk masuk di kelas meeting ya. Artinya kita sementara melakukan meeting. Oh, salah Bapak Ibu ya. Ini tempat mengundang nama ini. Ya, kita salah. Saya mau maaf. Ini tempat mengundang anggota. Jadi kita bisa undang anggota kita. Optional. Jadi kita bisa mengundang misalnya satu orang, misalnya Andi. Ya, ini nama-namanya sudah ada ya. Nah, ini sudah bisa kita undang. Misalnya Andi lagi yang kita sudah sebut namanya. Ini contoh. Ya, ini. Jadi ini untuk mengundang siswa yang sudah masuk di dalam Microsoft Teams. Ya. Nah, jadi kalau siswanya sudah masuk dan kita undang, berarti mereka sudah harus punya akun terlebih dahulu. Nah, sekarang gurunya pun juga bisa kita undang masuk di dalam pertemuan kita. Guru lain masuknya untuk ini ya. Kemudian kita bisa atur waktunya. Waktunya kita bisa atur. Berapa jam atau berapa menit kita bisa atur juga. Ini kita mulai nanti jam 11.30. Nah, kita tutup jam 12. Berarti ini waktunya ada 30 menit. Apakah mau setiap hari atau hari ini saja? Nah, bisa Bapak Ibu nanti klik nanti ya. Nah, kemudian mau informasi ini diulangi setiap hari atau ke hari ini saja. Kalau misalnya hari ini saja, kita ambil does not repeat, tidak usah diulang lagi, satu kali saja penyampaian. Oke. Kemudian ini nanti undangan ini akan terdapat di dalam kotak general
Jadi layarnya meetingnya nanti itu akan muncul di kotak general Bapak Ibu. Kemudian kita bisa tambah lokasi. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya lokasinya misalnya di Nrekang, karena saya mengajar di Nrekang, jadi Bapak Ibu bisa klik lokasinya ya. Nah, nanti kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa ya, sudah ada Nrekangnya. Nah, sekarang kita send dulu untuk mendapatkan undangan Microsoft-nya ya. Kita kembali lagi, ini kita ambil lagi. Nah, jadi di send dulu untuk mendapatkan kode link join ya Bapak Ibu. Sayang ini agak lambat ya, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk ke, setelah send, kembali ke layar pengeditan schedule meeting ya Bapak Ibu. Tinggal memperbaiki lagi kalau misalnya masih ada yang mau diperbaiki. Kemudian di bawah sini Bapak Ibu itu ada link untuk gabung ya. Ini Bapak Ibu, ini kita tinggal klik saja. Apa ini, saya ingin ada terus ya, kita klik saja. Kita klik dulu ini supaya dia tidak mengganggu kita. Nah, ini copy join meeting, copy ya, bisa copy. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini Bapak Ibu untuk mengundang siswa kita masuk ya. Kita gasto. Oh, bukan ini apa Bapak Ibu. Oh, di klik kanan. Jadi kita klik kanan Bapak Ibu. Saya mau maaf, jadi tadi ada kesalahan sedikit. Jadi kita ini join meeting kelihatan. Ini adalah layarnya kita nanti melakukan proses meeting. Jadi ini kita klik kanan saja. Ini klik kanan ya. Di klik kanan ya. Maka di situ akan ada tulisan ya, klik kanan copy link address. Ini alamat untuk masuk di meeting yang kita buat, schedule meeting yang kita buat. Oke, kita klik. Nah, sekarang sudah copy, kita pindahkan ke sini, ke sosmednya siswa. Nah, kita klik saja ya. Ini terlalu panjang lagi, bisa kita pendekkan nanti, bisa ya. Ini jadi nanti ini kalau kita sudah upload kayak begini, kita sudah upload begini ya, kita sudah upload, maka di sosmed siswa itu bisa kelihatan semua undangan kita ya. Ini Bapak Ibu bisa kita lihat, ini join conversation. Ini kalau siswa mengklik ini, misalnya siswa mengklik link yang kita bagikan ini, maka siswa akan terarah masuk ke meeting nanti ya. Ini ya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya kita untuk masuk di sini. Bisa kita mendownload dulu Windows application-nya, ataukah langsung masuk lewat aplikasi yang sudah tersedia di browser tanpa download, ataukah langsung masuk ke Teams yang kita, kalau ini lewat HP ini bisa ya, karena harus diinstal memang kalau di HP tentang Microsoft Teams. Nah, kalau kita di laptop langsung klik saja ini bagian tengah ya, continue on this browser ya. Ya, langsung mengarah ke ruang meeting ya. Jadi saya sudah menunggu ini. Jadi kalau misalnya ruang meetingnya sudah terbuka, tinggal join no. Tapi karena belum terbuka, karena tadi waktunya 11.30, berarti Bapak Ibu nanti masuk jam 11.30. Oke, tapi yang mengundang atau yang punya kelas itu harus masuk lebih duluan daripada siswa ya. Jadi yang punya kelas, Bapak Ibu guru yang sudah mengundang siswanya untuk masuk di kelas, bisa lebih cepat join di kelas daripada siswa. Kalau bisa 10 atau 15 menit itu sudah berhasil masuk.
Nah, siswa kalau sudah klik tadi, ini kode joinnya, sudah dia klik, kemudian dia akan masuk di pengarahan tadi. Itu ada 3 tadi pengarahannya, ada 3 modelnya ya untuk masuk di sini, masuk di Microsoft Teams ya. Ini tadi 3. Ini kalau kita mau download Windows aplikasinya bisa juga tanpa kita download. Kalau menggunakan laptop, kita klik saja ini browsernya. Kemudian ini untuk yang menggunakan handphone atau Android ya. Ini berarti langsung masuk di situ. Kalau langsung masuk di ruang meetingnya ya. Kalau kita pakai laptop, kita klik saja continue on this browser ya, langsung masuk dan diarahkan masuk ke ruang meeting ya. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita nanti anggaplah ini sudah terbuka, maka Bapak Ibu tinggal join now. Bapak Ibu langsung masuk di ruang meetingnya, tinggal menunggu kehadiran peserta meeting, peserta pembelajaran siswa kita di dalam ruangan ini Bapak Ibu ya. Sama dengan tadi di meeting now caranya. Meeting now itu perintahnya juga sama. Ini titik 3 ini penting sekali. Ini adalah bagaimana cara merekam layarnya, merekam layar, melihat layarnya secara full. Kalau misalnya kita klik ini ya, kita bisa lihat lebih besar lagi ya. Kalau kita escape key ya, nah ini kita escape ya, kita kecil lagi, lebih kecil ya. Kemudian kita bisa merekam meeting ini, nanti kita juga bisa mengetikkan meetingnya. Bisa juga kita matikan videonya ya. Ini Bapak Ibu bisa menyala videonya, kita matikan videonya. Berarti muka Bapak Ibu akan kelihatan foto profilnya. Bisa juga kita memutkan semua suara peserta nanti. Kalau misalnya terlalu ribut, kalau 1-2 orang bisa online terus suaranya. Ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau menyalakan lagi kameranya, tinggal klik saja gambar kamera ya Bapak Ibu. Klik saja, maka layar kamera terbuka. Ini untuk share materi. Anggaplah misalnya ada 1 materi kita mau share. Bapak Ibu lihat Bapak Ibu ya. Anggaplah ini 1 materi. Ya, ini contoh PPT. Jadi Bapak Ibu juga bisa, ini selalu ada. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dari komputer Bapak Ibu. Ini. Jadi tinggal ambil misalnya filenya, file komputer. Ya. Ini share screen ini, Bu. Nah, ini share-nya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah siap untuk share materi, bisa ini browsernya untuk membuka lewat internet. Bisa juga dari komputer Bapak Ibu. Ini bisa komputer Bapak Ibu, bisa juga ambil materi dari penyimpanan OneDrive. Ini penyimpanan OneDrive. Nanti ini di video berikutnya Bapak Ibu saya akan ajarkan bagaimana cara menyimpan lewat OneDrive ya Bapak Ibu. Jadi kita ambil contoh mengupload materi menggunakan aplikasi yang terdapat di materi yang terdapat di dalam folder-folder Bapak Ibu. Kita ambil contoh, saya ambil 1 contoh saja ini Bapak Ibu. Materinya sembarang saya ambil Bapak Ibu. Jadi ini saya klik misalnya materinya, maka materi itu akan langsung terbaca oleh Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu bisa menerangkan sambil membuka ruang meeting, menunggu Microsoft PowerPoint itu terbuka. Kemudian setelah terbuka, Bapak Ibu bisa langsung tancap gasnya untuk melakukan proses pembelajaran kepada siswa. Begitu juga nanti dalam proses pembelajaran diusahakan ada pengarah atau moderator, ada presenter, Bapak Ibu punya di presenter. Ya, tugasnya nanti moderator itu memutkan suara supaya Bapak Ibu tidak terlalu sibuk mengatur dan mengontrol suara bising. Dan begitu juga kamera-kamera yang menyala bisa dihentikan oleh moderator, hanya kamera Bapak Ibu yang bisa nampak. Oke, sayang ini tidak lambat terbuka.
Ya seperti itulah Bapak Ibu. Jadi kalau ini sudah terbuka, langsung masuk di proses perekaman. Oke, kita tutup saja. Ya, ini kameranya kita buka lagi ya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, insya Allah satu kali, insya Allah di meeting kedua itu akan berlangsung lancar dan normal ya Bapak Ibu. Nah sekarang ini sudah ini, kemudian nanti itu di dalam ruang meeting itu untuk mengambil absennya Bapak Ibu bisa tekan ini Ctrl +3 list attended namanya untuk mengambil absen ya. Ini jadi tinggal mendownload saja siapa saja yang hadir di dalam rapat itu, dan hasil downloadan absen itu akan tersimpan di dalam bentuk Excel. Karena ini acaranya belum berlangsung, jadi kita lihat saja hasilnya. Kita klik saja untuk mengambil absen siapa yang hadir. Dari bagusnya ini absen dari Microsoft Teams, semua siswa yang aktif dan semua siswa yang bermain-main di dalam rapat atau pertemuan itu akan terpantau lewat absen. Ya kita sudah tadi download, kita ini ada downloadan absennya, kita lihat siapa yang ada di absen itu yang sementara aktif, siapa juga yang belum. Jadi karena ini memang waktunya tadi 11.30 belum aktif, jadi ini ya. Ini contoh absen yang diperlihatkan ya Bapak Ibu. Ya bagaimana siapa nama yang aktif di meeting nanti. Jadi semua daftar nama siswa kita akan terekam di sini tanpa perlu menulis lagi. Kemudian aktivitas pemakai atau user action, apakah dia bergabung ataukah dia keluar ya, ataukah kapan dia gabung. Jadi semua detail dari pertemuan-pertemuan itu akan terekam lewat list attended dari Microsoft Teams. Ya ini hasilnya contoh. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa nanti melihat absen lebih bervariatif, terutama di user action-nya. Ada siswa yang kadang keluar dari kelas, kadang juga masuk kembali. Nah, nanti Bapak Ibu saksikan sendiri. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kembali di sini. Ya, jadi saya rasa itu Bapak Ibu cara membuat room meeting, cara membuat ruang pertemuan. Jadi kemudian kita end meeting dulu. End meeting. Tapi sebelum rekaman itu, jadi pada saat memulai pembelajaran supaya ada arsip atau ada bukti bahwa Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, kita start recording. Kalau setelah kita akhiri pembelajaran, kita stop recordingnya, kemudian nanti kita tutup dengan menggunakan end meeting. Oke, kita end Bapak Ibu. Nah, sekarang meetingnya kita hentikan. Oke Bapak Ibu, ini adalah biodata atau atribut atau schedule pertemuan kita. Ini tadi sudah kita mulai ya. Oke, demikian gambaran tentang bagaimana cara membuat meeting room dengan dua cara. Meeting langsung diklik, langsung terbuka ruang meetingnya. Nah, kemudian siswa tinggal diinformasikan untuk masuk di kelas ini, kelas yang bersangkutan. Kemudian join dan kita akan bertemu di ruang meeting. Kemudian yang kedua adalah membuat meeting dengan schedule atau jadwal tertentu. Seperti tadi yang kita buat ya, ini contohnya jadwal tertentu. Oke. Nah, ini tadi jadwal dari meeting yang kita buat. Ini ya Bapak Ibu bisa nanti kembangkan lagi. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal klik kanan tadi, ini cara joinnya klik kanan saja. Sembarang kita simpan kursornya, kemudian kita klik kanan, kita copy alamat linknya untuk kita sebar di ruang meeting ya. Ini ruang meetingnya. Kemudian siswa klik, langsung terarah masuk ke dalam ruang meeting. Nah, untuk teknik kedua namanya schedule meeting. Oke, demikian materi dari Guru Besar Caring tentang bagaimana cara membuat
meeting dalam Microsoft Teams dengan dua teknik, meeting ruang meeting sekarang, ataukah schedule meeting dengan cara membuat jadwal tertentu. Oke, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bila bermanfaat, silakan subscribe, like, and share. Salam guru besar sharing, salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.